Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPBG yang terbaru yaitu 2023. Tentunya untuk tanggal 9 sampai 10 gitu ya. Hari ini kita akan mencoba untuk mendeskripsikan ya, menggali lebih dalam tentang soal-soal terbaru, di mana soal-soal itu sesuai dengan kisi-kisi terbaru tentunya. Untuk tahun ini teman-teman, untuk tahun ini angkatan kedua ini menggunakan tipe soal SJT PCK gitu ya teman-teman ya. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sudah sampai di KL 5 ya. Kita hari ini sampai ke KL 6 jadi teman-teman ya. KL 6 itu adalah evaluasi. Jadi apa saja yang keluar, soal-soal yang dimungkinkan keluar di KL 6 atau bagian evaluasi soal UPPBG PCK itu ini teman-teman ya, kita bacakan dulu indikatornya. Nah, di KL 6 ini mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, komponen yang dinilai, komponen kompetensinya meliputi tiga hal: perkembangan peserta didik, kurikulum, lingkungan belajar. Nah, ini teman-teman bisa melihat di aspek subkompetensinya. Yang pertama adalah mengevaluasi pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik. Yang dua, mengevaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum. Yang ketiga, mengevaluasi pembelajaran berdasarkan lingkungan belajar. Jadi ini ada tiga tipe ini teman-teman. Lalu kira-kira model soalnya seperti apa saja? Silakan teman-teman simak baik-baik video berikut ini. Indikator ketercapaian kompetensi, yakni peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Oke, kalau soal-soal seperti ini saya kira teman-teman sudah paham sekali ya. Nah, ini kata kuncinya ini teman-teman. Menyajikan. Kata kerja operasionalnya adalah menyajikan. Kalau menyajikan otomatis yang dinilai adalah keterampilan, gitu ya. Nah, kita lihat opsi pilihan gandanya, kita anulir dulu yang bukan keterampilan berarti ya. Tes lisan itu kan teman-teman tahu ya, tes lisan, tes tulis, penugasan itu karakteristik dari pengetahuan, gitu ya, pengetahuan. Rubrik penilaian laporan. Nah, penilaian laporan itu masuk di penilaian keterampilan, gitu ya. Tes tertulis ini masuk di pengetahuan, uraian ini juga tertulis ya, otomatis ini di pengetahuan. Rubrik penilaian kerja kelompok ini juga keterampilan. Jadi ada dua, pilih mana B dan E. Teman-teman, kemarin kita juga sudah bahas ya. Uh, jadi penilaian keterampilan itu menilai banyak hal. Yang pertama contohnya adalah presentasi dari siswa atau kelompok siswa gitu ya. Yang kedua bisa penyajian dalam bentuk karya. Yang ketiga bisa dalam bentuk produk gitu ya. Jadi macam-macam ya. Nah, rubrik penilaian laporan itu bagian dari keterampilan karya. Kalau rubrik penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses gitu. Jadi ya teman-teman nih, penyajian bentuk presentasi, bentuk karya atau produk, juga laporan hasil pengamatan gitu ya. Itu contoh dari kegiatan menyajikan. Kalau yang E tadi adalah keterampilan proses, maka jawaban yang tepat adalah opsi B. Gitu. Hari ini guru kelas 2 semester 1 akan membelajarkan tema 1 hidup rukun. Subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengukur lebih mendalam alasan siswa melakukan tindakan tertentu ketika bergaul dengan temannya. Oke, instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap adalah titik-titik. Tes tulis, pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, atau teknis. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada macam-macam gitu ya. Oke, kita lihat saja dulu. Ini berarti kita bahasanya yang ini. Bergaul dengan temannya. Tindakan bergaul dengan temannya ini berarti yang diuji adalah sikap gitu ya. Sikap. Kita lihat opsi A. Tes tulis bentuk objektif pilihan ganda. Tes tulis itu masuk pengetahuan, pedoman wawancara itu sikap, observasi sikap, dokumentasi proses, teknik lisan itu pengetahuan. Nah, jadi jawabannya kalau enggak B ya A. Meskipun di situ asesmen proses ya.
Yang ditanyakan asesmen proses, tapi asesmen proses adalah hal sikap. Jadi dokumentasi saja tidak cukup gitu ya. Nah, di situ ada kata-kata alasan. Jadi mengukur lebih mendalam alasan siswa. Nah, kalau observasi tidak bisa untuk mengemukakan alasan. Ya, dokumentasi juga misalkan dimasukkan dalam tes sikap juga tidak bisa untuk menjelaskan atau mengukur lebih mendalam alasan siswa. Maka jawaban yang paling tepat opsi B, pedoman wawancara. Ketika wawancara bisa digali alasan-alasan siswa lebih mendalam. Jawaban yang paling tepat berarti opsi B. Bu Widya menuliskan IPK, indikator pencapaian kompetensi muatan matematik PPKN, gitu. Muatan materi PPKN SD kelas 5 semester 2, menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Alat evaluasi yang sesuai. Kalau kita lihat di situ eh, menyimpulkan manfaat, menyimpulkan proses menyimpulkan itu masuk di C5 pengetahuan gitu ya, teman. C5 pengetahuan menyimpulkan. Kalau kita lihat opsi pilihan gandanya A, lembar jurnal perilaku itu sikap, menilai sikap, berarti bukan. Wawancara juga sikap, bukan. Skala Likert sikap juga bukan. Tes Orian ini pengetahuan sampai di level menyimpulkan C5 juga bisa gitu ya. Observasi itu masuk sikap, maka jawabannya jelas terlihat bahwa itu adalah D. Indikator ketercapaian kompetensi, ya ini peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Alat penilaian yang tepat untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah titik-titik. Indikatornya adalah menyajikan. Nah, seperti tadi ya, menyajikan itu berarti masuknya di keterampilan gitu ya. Maksudnya di keterampilan. Kalau lihat opsi A, rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu, yes, itu keterampilan penyajian juga. Tes lisan itu berarti kognitif, ya, kognitif bukan keterampilan. Tes lisan juga ini kognitif atau pengetahuan, bukan keterampilan. Rubrik penilaian keterampilan diskusi membuat parodi lagu. Kegiatan diskusi itu keterampilan proses, gitu ya. Padahal di situ keterampilan penyajian. Ya. Tes tertulis ini pengetahuan juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Indikator ketercapaian kompetensi, yakni peserta didik dapat menyajikan. Nah, proses menyajikan ini masuknya dalam ranah keterampilan gitu ya, ranah psikomotorik ya. Keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap efektivitas ekonomi. Peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi, bukan efektif. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni titik-titik. Karena di sini KD-nya itu adalah menyajikan. Menyajikan itu berarti KD keterampilan ya. Nah, kita bahas masing-masing. Kalau rubrik penilaian laporan itu jelas keterampilan penyajian laporan. Kalau penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses. Tes uraian, lisan, tertulis itu pengetahuan semua gitu ya. Maka jawaban yang tepat ya D ini. Ibu Gusti, seorang guru kelas 5 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikatornya adalah titik-titik. Karena di situ indikatornya adalah menganalisis, masuk C4 itu pasti HOTS ya, kebanyakan C HOTS gitu ya. Oke, kita akan analisa. Kalau HOTS itu berarti kita masuknya di C4, C5, C6. Kalau opsi A menjelaskan itu masuknya di C2. Ya. Menjelaskan lagi C2. Memprediksi itu masuknya di C5, C6, C4, C5, C6 masuk semua. Menyebutkan itu bagian dari C1, memberi contoh itu C3. Nah, maka jawaban karena di situ yang kemampuan HOTS maka masuknya di C. Oke, next berikutnya seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetensi dasar melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Alat penilaian yang cocok di situ berbeda ya teman-teman antara tes lisan dengan melisankan. Di sini melisankannya dilihat lafal, intonasi, dan ekspresinya. Nah, karena itu maka itu termasuk jenis keterampilan, bukan pengetahuan ya. Pengetahuan kan ada tiga, ada tes tertulis, lisan, dan penugasan. Tapi di sini lisan melisankan di sini berbeda karena di situ ada lafal, intonasi, dan ekspresinya juga. Jadi dilihat dari keterampilannya yang jelas ya. Ini keterampilan unjuk kerja yang jelas ya.
Kalau wawancara teman-teman itu instrumen yang cocok untuk sikap. Produk itu ya keterampilan, tapi keterampilan yang menghasilkan produk. Padahal soalnya tidak. Gitu ya. Dokumen, kalau dokumen itu keterampilan portofolio dari dokumen siswa. Gitu. Portofolio juga portofolio. Yang terakhir itu lembar observasi unjuk kerja ini paling cocok teman-teman. Karena memang keterampilan unjuk kerja yang dilihat, yang akan dinilai. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu merinci konsep yang tepat, mampu merinci konsep ruang, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur keterampilan indikator tersebut adalah tes titik-titik. Di situ KD-nya, indikator KD-nya adalah merinci. Nah, merinci itu termasuk jenis merinci itu masuk dalam pengetahuan level 4 gitu ya. Ya, pengetahuan kognitif level 4 yaitu menganalisis. Nah, teman-teman harus menghafalkan itu kata kerja operasionalnya. Nah, level 4 itu kira-kira di C4 itu menelaah, merinci, menganalisis, menguraikan, menemukan. Ini termasuk dalam kategori HOTS. Maka penilaian yang cocok biasanya adalah tes tertulis bentuk uraian ya, yang menerangkan gagasan, sebab akibat dan lain-lain. Tapi bisa juga dalam bentuk yang lain, tapi tetap harus menguji kategori HOTS tadi, kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang A tertulis soal jawaban singkat itu tidak bisa untuk melihat kemampuan siswa dalam merinci meskipun itu pengetahuan gitu ya. Unjuk kerja itu keterampilan, jadi bukan. Tes tertulis pilihan ganda itu pilihan ganda bisa tapi di situ ada sebab akibatnya, maka itu bisa menilai HOTS gitu ya. Yang ini pengetahuan bisa menilai HOTS, tertulis menjodohkan tidak bisa ya teman-teman ya. Penugasan juga tidak. Maka jawaban yang paling tepat yang bisa digunakan untuk menilai C4 ya, kategori HOTS itu yang opsi C. Faktor adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Materi ini merupakan salah satu materi dasar bilangan di SD dan direkomendasikan untuk menggunakan HOTS atau High Order Thinking Skill gitu ya. Dalam penilaiannya, soal berikut yang sesuai dengan HOTS materi faktor. Jadi teman-teman harus memahami materi HOTS High Order Thinking Skill itu artinya materi-materi tersebut bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, berpikir kreatif, memecahkan masalah. Itu ya teman-teman. Kalau dalam taksonomi Bloom itu biasanya masuk di C4, C5, C6, menganalisis, kemudian membandingkan dan mencipta. Gitu ya. Jadi kita akan pilih kira-kira soal yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya, yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis kreatif itu yang mana? Kita lihat opsi A. Berapa saja faktor dari 27? Ini jelas bukan HOTS karena anak-anak tinggal mencari faktor dari 27 kemudian tinggal menghitung berapa banyaknya faktor kan gitu. Yang B, apakah 3 dan 7 faktor dari 8? Nah, faktor dari 84 itu tinggal dicari, kemudian dilihat apakah 3 dan 7 itu faktor dari 84 ya. Itu kan tidak sulit ya teman-teman, tidak perlu beranalisa macam-macam gitu ya. Yang C, sebutkan 5 bilangan faktor dari 42, tinggal cari faktor dari 42, tinggal ditulis 5 bilangannya. Selesai kan, jadi tidak usah mikir menganalisa dan lain-lain. Yang D, apakah 7 adalah faktor dari 42? Sama, ini juga bukan HOTS ya. Karena itu tinggal cari faktor dari 42, nah, lihat apakah 7 termasuk dari faktor 42. Yang E, jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Nah, ini baru menganalisa. Jadi anak-anak nanti memberikan sampel misalkan 1, 3, 5, 7 dan lain-lain, itu lihat faktornya apakah juga ganjil gitu ya teman-teman. Jadi nanti baru menyimpulkan, kegiatan menyimpulkan setelah menganalisa, mengeksplorasi, kemudian merinci, ya, mencatat, kemudian hasilnya disimpulkan. Nah, itu nanti hasilnya akan ketemu apakah faktor bilangan ganjil itu selalu ganjil. Maka opsi E ini menjadi opsi yang paling tepat. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas A5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok, evaluasi pembelajaran yang kurang sesuai. Yang ditanyakan yang evaluasi proses atau penilaian proses yang kurang tepat. Jadi teman-teman harus memahami penilaian itu ada dua teman-teman, penilaian hasil dan penilaian proses. Bedanya apa?
penilaian proses itu dilaksanakan selama pembelajaran dari awal pendahuluan sampai kegiatan inti. Itu namanya penilaian proses. Jadi kegiatan inti pembelajaran itu yang paling penting. Siswa bertanya, siswa mengeksplorasi, kemudian siswa berdiskusi, kemudian siswa mengkomunikasikan, itu semuanya dinilai oleh kita sebagai pendidik. Itu namanya penilaian proses. Sementara untuk penilaian hasil itu biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran atau kegiatan penutup. Setelah selesai pembelajaran, kegiatan inti selesai, penutup melakukan evaluasi, itu namanya penilaian hasil, gitu ya teman-teman. Atau bisa menggunakan penilaian hasilnya setelah 1 KD selesai, bisa juga. Itu bedanya di situ teman-teman. Oke, kita lihat opsi A. Tadi yang ditanyakan apa? Yang kurang sesuai, yang tidak tepat untuk penilaian proses ya. Yang A, memberikan soal menentukan luas permukaan dengan menggunakan jaring-jaring. Nah, itu berupa soal. Kalau berupa soal itu berarti masuknya di penilaian hasil, bukan proses. Yang A ini pasti bukan. Yang B, tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring. Nah, ini masuk di kegiatan inti, makanya namanya penilaian proses. Yang C, pertanyaan lisan tentang makna dari jaring-jaring, ini di kegiatan inti. Ini biasanya di awal kegiatan inti. Ini juga penilaian proses. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Ini juga di kegiatan di akhir pembelajaran, meskipun itu di kegiatan akhir pembelajaran, tapi ini berupa kuis menggambar gitu ya teman. Yang E, observasi berbagai macam jaring-jaring gitu ya. Ya, observasi berbagai macam jaring ini juga kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya yang paling tepat antara A dan E itu yang mana? Kalau yang A memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan, ini sudah masuk di kegiatan penilaian hasil. Yang B itu masih dalam kuis. Nah, kuis itu bukan penilaian hasil ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Ibu Nur, seorang guru kelas 6 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, kita garis bawahi ya, menganalisis ini. Indikatornya menganalisis cara makhluk hidup. Nah, supaya dapat mengukur kemampuan HOTS, ini kemampuan HOTS, saya kasih garis bawah. Maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan adalah titik-titik. Kita lihat opsi A sampai E. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu HOTS itu seperti apa. Ya, HOTS itu singkatan dari High Order Thinking Skill. Nah, kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, teman-teman mengenal C1 sampai C6 gitu ya. C1 itu menyebutkan, C2 menjelaskan, memahami, mengidentifikasi, C3 menentukan, menerapkan, memberi contoh, C4 itu analisis, merinci, menelaah, memeriksa, mengurai, mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi itu bisa masuk C2, bisa C4, tergantung konteksnya gitu teman-teman. C5 itu membandingkan, membedakan, menyimpulkan, kemudian C6 mencipta, membuat, mengkonstruksi, dan seterusnya. Ini pahami saja kata-kata kunci seperti ini. Ya, sederhana seperti ini ya. Nanti yang lain kita bisa telaah bersama gitu ya. Nah, yang namanya high order thinking skill itu levelnya di sini teman-teman, C4 sampai C6. Jadi kita akan pilih kegiatan pembelajaran yang atau soal yang mencerminkan C4, C5, C6. Yuk kita analisa. Di sini menganalisis itu C4 ya, menjelaskan itu jelas C2. Jadi tidak mungkin HOTS. Menyebutkan itu C1, C2 juga kadang-kadang tergantung ya. Mengidentifikasi itu bisa C2, bisa C4. Menguraikan itu jelas C4, menunjukkan itu C2 gitu ya. Nah, mana yang memungkinkan untuk dari A sampai E ini yang merupakan jawaban yang tepat? Tentu saja kalau mengidentifikasi tadi bisa masuk kategori C2, maka yang paling tepat pasti yang C4-nya adalah opsi D. Ya teman-teman, jadi hostnya ada di indikator ketercapaian kompetensi peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Alat penilaiannya apa? Nah, kita sudah sering kali membahas ya, menyajikan ini menjadi trending topik di soal UP karena soalnya banyak sekali tentang menyajikan. Ya, ini menyajikan. Menyajikan itu jenisnya adalah penilaian keterampilan.
Nah, penilaian keterampilan pada menyajikan itu bisa keterampilan presentasi, bisa keterampilan penyajian karya, bisa keterampilan penyajian produk, gitu ya. Oke, maka kita lihat opsi pilihan gandanya. Kalau rubrik penilaian keterampilan diskusi itu keterampilan proses. Tes tertulis itu jelas pengetahuan, lisan pengetahuan. Rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu. Nah, keterampilan membuat ini berarti keterampilan karya, gitu ya. Jadi keterampilan penyajian masuknya. Maka jawaban paling tepat yang mana? Ya opsi E ini. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Kita kasih garis bawah ya. Kesetiaan, kepedulian, penghargaan. Calon peserta didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah titik-titik. Oke. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kurang relevan ya teman-teman. Masa kesetiaan kepedulian hanya ditanyai tentang bekerja sebagai apa? Jadi B, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini juga hanya beberapa saja. Yang C, apa saja tradisi bersama di kampung ini juga ini kurang ya. Kurang menanyakan tentang kepedulian. Kemudian berapa kali Anda bekerja bakti kampung ini? Ya, ini yang paling relevan ya memang opsi D ini. Puristi guru kelas 2 semester 1, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya. Instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Oke ya. Ini penilaian sikap tentunya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat itu dokumentasi itu termasuk keterampilan portofolio, pedoman observasi itu sikap, kemudian pengetahuan, teknik tes lisan itu pengetahuan, wawancara itu sikap, ya, kemudian tes tulis bentuk objektif pilihan ganda itu tentunya adalah pengetahuan. Mana yang menunjukkan itu adalah tes sikap, gitu ya teman-teman. Maka paling tepat adalah jawabannya adalah opsi B. Kelipatan suatu bilangan, kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini teman-teman, jadi fokus. Ini jadi masalah besar ya. Jadi teman-teman harus tahu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu indikatornya seperti apa sih? Soalnya modelnya seperti apa sih? Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan siswa dalam memikirkan sampai tahap ke analisis, membandingkan atau menyimpulkan. C4, C5 lah. Dan C6 tentunya ya. C4, C5, C6. Ini saya tuliskan C4, C5 saja gitu ya. Kita lihat kalau kita lihat yang A, apakah 42 kelipatan 7? Nah, itu hanya memeriksa saja. Jadi itu hanya konsep pemahaman saja. Ini hanya memahami. Itu kan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 ini juga tingkatnya hanya memahami, menerapkan. Nomor rumah Adi, Budi, Citra 3915. Apakah nomor rumah Budi, rumah Citra itu kelipatan? Dan ini kelihatannya seperti membandingkan ya. Padahal ini bukan. Ini hanya tahap. Kalau teman-teman mengerjakan ini kan mudah sekali. Ini hanya tahapnya sampai menerapkan saja. Menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari. Ayu punya nomor undian 16 dan Yudi punya nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Nah itu juga soalnya terlalu mudah. Ini juga termasuk memahami sampai menerapkan. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. Ini positif ya. Kalau kita ditanyai jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap, itu berarti ada unsur pembuktian di situ. Kita membuktikan itu tahapannya melalui kegiatan analisis, membandingkan, kemudian menyimpulkan. Sama dengan C5. Membandingkan, menganalisis, membandingkan, atau menyimpulkan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini.
Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik dapat menyajikan, kata-kata menyajikan lagi ya. Nih, terkaitan antara karakteristik ruang terhadap efisiensi atau efektivitas itu ya, efektivitas ekonomi. Instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian indikator, karena ini keterampilan menyajikan itu termasuk jenis keterampilan gitu ya. Kalau kita lihat instrumen penilaiannya, kalau tes tertulis kan teman-teman tahu ini pengetahuan ya. Tes lisan pengetahuan, uraian itu juga termasuk tes tulis, ini pengetahuan. Rubrik penilaian laporan, nah, kalau rubrik penilaian laporan ini masuk dalam keterampilannya. Kerja kelompok ini juga keterampilan. Lalu jawaban yang mana antara D dan E ini? Teman-teman perlu tahu bahwa keterampilan menyajikan itu ada 3 hal gitu ya. Keterampilan presentasi, keterampilan dengan penyajian laporan, penyajian dengan pameran hasil karya atau produk. Jadi bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk pameran hasil karya atau produk gitu ya. Nah, kalau lihat yang di rubrik penilaian laporan itu berarti kan penyajian, masuk dalam penyajian. Kalau kerja kelompok itu bukan penyajian, teman-teman, tapi keterampilan proses gitu ya. Jawaban yang paling tepat opsi D. Next berikutnya, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografi dan kehidupan ekonomi. Oke, langsung saja kita tandai ya, membedakan. Jenis instrumen. Nah, kalau kita ditanyai tentang jenis instrumen, pasti kita langsung fokus ke kata kerja operasionalnya. Ini mengukur tentang kemampuan apa. Nah, membedakan itu sama dengan menganalisis, teman-teman. Sama dengan membandingkan juga. Jadi proses menganalisis membandingkan. Sampai di membandingkan. Nah, bisa membedakan otomatis bisa membandingkan. Jadi prosesnya adalah dari analisis sampai ke membandingkan. Fokusnya ke C5-nya saja, teman-teman. Ke C5-nya. Nah, karena C5 ini berarti kita diminta untuk ini ranahnya adalah ranah pengetahuan. Yang agak berbeda itu di C3. C3 itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan. C6 itu khusus keterampilan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, produk itu keterampilan. Unjuk kerja itu keterampilan. Non-tes ya, penilaian non-tes itu biasanya penilaian sikap. Tertulis itu tes pengetahuan. Pembuatan proyek, tes proyek itu keterampilan juga. Jadi jawaban otomatis kelihatan ya, maka jawaban yang paling tepat opsi D itu. Next berikutnya, perhatikan rangkuman materi berikut di situ tentang bahan faktor gitu ya. Tentukan KPK dan RVP dari 60 dan 81 atau berapa itu menggunakan bahan faktor, di situ disajikan seperti itu. Kemudian berdasarkan rangkuman materi di atas, pertanyaan yang relevan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut. Nah, berorientasi HOTS itu harus minimal di C4 gitu ya. C4, C5, C6, C4, C5, C6. Teman-teman bisa membaca di tingkatan kognitif dari Anderson dan Cadwell atau taksonomi Bloom-nya yang sudah disempurnakan oleh Anderson dan Cadwell itu dari C1 sampai C6 gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya tentang HOTS itu biasanya C4 sampai C6. C4 itu menganalisis, C5 itu menyimpulkan, C6 itu adalah membuat atau memproduksi atau namanya mencipta gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama A, ada berapa faktor. Nah, kalau pertanyaannya hanya ada berapa faktor, maka ini menguji C2 saja, memahami. Kemudian hitunglah, ini C3. Kelompokkan, ini C2. Ubah bilangan 105 menjadi ubahlah, ini maksudnya C3. Nah, kalau manakah dari 30, 45 ini membandingkan. Membandingkan itu masuknya di C5. Jadi jawaban yang tepat, yang berorientasi hot ya membandingkan. Nanti teman-teman soal seperti ini banyak. Jadi teman-teman cari saja soal-soal atau pertanyaan yang ada hubungannya dengan konsep membandingkan. Gitu ya.
Soal berikutnya, ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain, bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan titik-titik. Jadi ada 4 teman-teman, 4 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membuat soal, gitu ya. Ada daya pembeda, tingkat kesulitan atau kesukaran, validitas, dan reliabilitas. Kalau kita lihat di opsi pilihan gandanya B sampai E itu. Lalu kita harus memahami masing-masing gitu ya. Kalau daya beda itu kemampuan suatu soal untuk membedakan golongannya gitu ya. Ada golongan siswa yang berkemampuan tinggi, ada golongan siswa yang berkemampuan rendah, harus bisa membedakan. Jangan sampai kalau kita membuat soal itu ternyata orang yang cenderung pintar dengan orang yang cenderung berkemampuan rendah itu nilainya sama, itu artinya tidak ada daya pembedanya di situ. Oke, kita paham ya. Kemudian kalau tingkat kesukaran itu banyaknya presentase jumlah siswa menjawab soal benar atau salah. Jadi kalau terlalu sukar, maka nanti daya pembedanya juga tidak berfungsi. Ada hubungannya. Kalau validitas, yang namanya valid itu sah, absah gitu ya. Artinya hasilnya sesuai dengan kriteria. Atau bahasa lainnya mengukur kemampuan yang tidak diukur. Ini validitas. Kalau reliabilitas itu keajikan ya. Jadi digunakan berkali-kali pun tetap hasilnya akan konsisten, tetap bagus gitu ya misalnya. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Ini yang D gitu ya. Jelas. Gitu ya. Berikutnya salah satu KD di kelas 4 SD sebagai berikut. Ini teman-teman kadang tulisannya itu kurang jelas ya, karena kita memang scan asli dari soalnya, maka kita langsung dibuat OCR-nya gitu ya. Nah, kita lihat lagi kembali ke soal. KD-nya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi keterkaitannya dengan indera pendengaran. Menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kaitannya dengan indera pendengaran. Oke. Kita lihat indikator ketercapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan KD tersebut adalah titik-titik. Indikatornya yang apa? Ini bahasanya adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kita lihat yang A. Gini ya teman-teman, kalau menjawab soal ini teman-teman harus lihat yang pertama KKO, yang kedua materi. Sudah kita tadi sudah kita bahas ya. KKO-nya adalah menerapkan, materinya adalah sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, gitu ya. Bisa sifat-sifat bunyi dan kemudian yang lain adalah keterkaitannya sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran, gitu ya. Ini kalau menerapkan 4.6 ini masuknya berarti di keterampilan gitu ya, di keterampilan ya. Kalau yang A menyebutkan, menjelaskan gitu, masuknya di pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Teman-teman kalau lupa seperti ini, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya, kita sudah pernah bahas ya. Jadi kalau C1 sampai C5 itu masuknya di pengetahuan. Nah, kalau KD-nya 4 itu artinya keterampilan. Kalau KD-nya 3 itu artinya pengetahuan. Gitu ya. Nah, karena keterampilan, maka opsi yang terpilih ya tersisa adalah B dan E. Kita lihat yang B itu membuat model tiruan pesawat telepon menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini ya. Menggunakan kaleng bekas dan benang. Ini diagram bagian telinga. Ya. Ini kalau tidak B ya E gitu ya. Mana yang lebih condong? Kalau kita lihat yang B itu membuat tiruan model pesawat telepon, itu artinya kita mengajarkan tentang sifat-sifat bunyi. Ya, sifat-sifat bunyinya adalah sifat perambatan bunyi, gitu ya. Dari telinga menuju telinga, gitu ya. Dari mulut menuju telinga atau dan sebaliknya, gitu ya. Kalau yang E itu diagram bagian-bagian telinga saja, itu nanti sifat-sifat bunyinya di sebelah mana? Kan belum ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Kalau yang E itu condong ke organ pendengaran saja gitu. Ya, jadi saya lebih memilih yang opsi B. Berikutnya, dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai proses dan tingkat pencapaian kompetensi.
Jadi yang akan dinilai adalah proses dan tingkat pencapaian kompetensi, proses dan hasil. Nah, nantinya seperti itu. Untuk itu peserta didik perlu menentukan dahulu kompetensi yang dinilai. Menentukan format penilaian, pedoman pensyukuran. Nah, guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak. Untuk mendorong peserta didik selalu cermat dan objektif, gitu ya, serta menyampaikan umpan balik. Dalam kasus seperti ini, jenis penilaian yang digunakan adalah titik-titik. Tadi saya sudah mengatakan itu yang dinilai adalah proses dan hasil. Kalau proses dan hasil, maka yang bisa memungkinkan adalah penilaian keterampilan, gitu ya. Kalau hasil saja itu biasanya penilaian pengetahuan. Gitu ya. Nah, karena penilaian keterampilan, kalau opsi kita lihat opsi pilihan gandanya itu opsi catatan anekdot itu penilaian sikap, penilaian diri juga sikap, jurnal juga sikap. Maka tinggal dua pilihan ini, pilih yang proyek atau kinerja. Kalau proyek itu kan tugas berupa investigasi dan penyelidikan. Ada jadwalnya, ada waktu penyelesaiannya. Jadi fokusnya ke produknya, produk hasil akhirnya. Ya, kemudian kinerja itu adalah penilaian tentang proses dan hasil. Misalkan penilaian kerja itu membuat jus, itu produknya ada, prosesnya dalam membuat, ya. Kemudian praktiknya ada dalam membuat, kemudian produknya juga ada. Jadi yang namanya kinerja itu adalah praktik dan produk, gitu ya. Jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Kemudian nanti teman-teman akan disajikan KD, contohnya KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi, menerapkan 3.7 itu berarti masuknya di pengetahuan ya. Tapi nanti kita akan lihat ternyata kompetensinya itu masuk mengukur pengetahuan atau keterampilan kan gitu. Pak Rofi berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini dengan tujuan setelah melakukan diskusi, jadi ada kegiatan diskusinya ada. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis. Nah, menganalisis berarti masuknya di C4. Ya, jadi itu yang yang dinilai berarti itu pengetahuan gitu ya. Yang diminta adalah alat evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu harus sampai di C4, C5, C6 gitu ya. Ya, ini harus C4 bukan 4C itu ya, C4. C4 itu dari analisis, evaluasi, penciptaan. Kalau kita lihat bentuk yang paling cocok memang adalah uraian. Kalau yang ini coba teman-teman lihat yang ini. Nah, unjuk kerja ini adalah penilaian keterampilan. Ya, ini penilaian keterampilan otomatis bukan. Kemudian isian singkat tentang fungsi iris. Nah, ini fungsi iris ini padahal kita belajarnya adalah penerapan sifat-sifat cahaya. Kalau isian singkat ini saya kira bukan. Ini tidak mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apalagi ini menjodohkan. Jadi memang yang paling cocok ya uraian. Oke, berikutnya. Soal berikutnya ini saya bacakan dulu. Siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya yang ada di sekitar tempat tinggal. Rumusan indikator penilaian psikomotor yang relevan. Ingat teman-teman, penilaian psikomotor artinya penilaian keterampilan ini ya, penilaian keterampilan. Kalau tadi kemarin atau tadi kita sudah membahas bahwa penilaian itu ada 3 ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian psikomotor. Kalau penilaian pengetahuan itu hubungannya dengan sebutkan, jelaskan, menentukan dan lain-lain itu ya. Itu pasti adalah penilaian pengetahuan. Artinya C1 sampai C5 itu penilaian pengetahuan. Kalau kita lihat ya, A itu jelaskan, ini jelas bukan penilaian, ini jelas penilaian pengetahuan gitu ya. Jelaskan lagi itu pengetahuan C2 ya. Tuliskan itu juga pengetahuan C2. Bisa juga ke C3 karena di situ adalah tuliskan pemanfaatan sumber daya alam gitu ya. Kemudian berarti yang D dan E ini buat laporan. Membuat laporan itu sejenis dengan membuat project ya. Project dua-duanya adalah project, makanya adalah penilaian keterampilan. Lalu yang benar yang mana? Kita lihat di sini ya. Ini laporan observasi pemanfaatan sumber daya alam. Ini laporan macam-macam sumber daya alam. Kalau kita lihat tadi, artinya adalah siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya. Ada kata-kata manfaat gitu ya. Tidak hanya sekedar macam-macam sumber daya alam. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang D gitu ya.
Oke, berikutnya guru kelas 3 menulis indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial. Jadi praktek sikap, oke, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap spiritual dan sosial, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Nah, hasil penelitian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu semester. Hasil olahan akan menjadi panduan menyusun deskripsi penilaian sikap serta didik alat evaluasi yang sesuai yang mana. Jadi ini menilai sikap. Oke, kalau menilai sikap itu portofolio tidak mungkin gitu ya. Portofolio itu penilaian keterampilan. Keterampilan kan ada praktik, project, produk, dan portofolio. Gitu ya. Wawancara, oke, masuk. Lembar jurnal ya, pengamatan. Nah, coba teman-teman lihat. Di situ juga ada pengacoh, teman-teman. Pengacohnya di sini yang ditanyakan adalah alat evaluasinya. Ingat ya, bukan teknik ya. Bukan bentuk penilaiannya atau teknik penilaiannya. Bukan bentuk penilaiannya, tapi adalah alatnya. Bukan tekniknya, tapi alat. Ya. Oke, kalau yang lihat yang B ini, pengamatan perilaku ini bentuk penilaiannya, teknik penilaiannya. Jadi bukan. Ya, jadi penilaian sikap itu ada jurnal, ada wawancara, ada skala sikap, penilaian diri itu termasuk jenis alat evaluasinya, lembar penilaian diri maksudnya. Oke, kalau kita lihat berarti kalau tidak jawaban A, C, D gitu ya. Oke, kita pilih sekarang. Kalau mau lihat siswa dalam mempraktekkan sikap, masa pakai skala sikap model Likert? Tidak mungkin kan itu ya. Masa pakai wawancara, mau melihat praktek kok. Mau melihat praktek tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah jurnal hasil observasi. Dilihat pakai jurnal gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Jenis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan untuk guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah instrumen penilaian ya, apakah lembar observasi, produk, proyek, skala sikap, atau tes tertulis urean. Oke, teman-teman sebenarnya di pertemuan yang lalu kita sudah memberikan tentang gambaran bagaimana sih cara membedakan itu penilaian sikap, itu penilaian keterampilan, itu penilaian pengetahuan gitu ya. Oke, saya akan ulang lagi bagaimana tekniknya gitu ya. Yang penting teman-teman itu memahami konsep ini. Jadi yang pertama itu kita belajar dulu secara penuh ya tentang instrumen penilaian pengetahuan. Instrumen penilaian pengetahuan itu ada 3 item ya. Dimana yang pertama itu kita belajar dulunya ciri-cirinya dulu ya. Itu cirinya adalah adanya taksonomi Bloom sampai C5 sebenarnya. Ya tidak sampai C6, tapi biasanya sampai C5 saja karena C6 ini nanti akan digunakan di kurikulum 13 itu untuk menilai keterampilan gitu ya. Oke, C1-nya adalah mengingat. Biasanya KKO atau kata kerja operasional yang bersesuaian itu menyebutkan, mengetahui, dan seterusnya. Kemudian C2 itu tingkatan memahami, pengetahuan memahami. KKO-nya biasanya adalah menjelaskan, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan. C3-nya menerapkan, teman-teman bisa memeriksa. KKO-nya biasanya menerapkan, memberi contoh, melakukan. Kemudian C4-nya adalah melakukan analisis, KKO-nya menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan. Nah, teman-teman juga bisa memahami bahwa soal-soal analisa itu biasanya didahului dengan kata tanya bagaimana, gitu ya. Saya ulangi lagi, bahwa soal-soal analisis atau C4 itu biasanya didahului dengan kata pertanyaan bagaimana. Itu menjelaskan proses analisa, gitu ya. Kemudian C5 itu mengevaluasi, KKO-nya biasanya menyimpulkan, mengevaluasi, membandingkan, dan seterusnya. Ini kita ambil yang biasanya soal-soalnya seputar ini saja gitu ya. Kemudian C6, ini kenapa saya kasih warna merah, biasanya C6 ini dalam kurikulum 2013 itu sudah dipakai di ranah keterampilan. Ya, meskipun pada dasarnya taksonomi Bloom itu yang masuk di ranah pengetahuan juga gitu ya. Tahap C6 itu mengkreasi atau mencipta. Itu biasanya kata kerja yang bersesuaian adalah mendesain, mengkreasi, membuat. Nah, makanya nanti teman-teman akan bingung membuat di sini masuk pengetahuan atau membuat itu masuk di keterampilan. Nah, kesepakatannya adalah kita pakai yang ini aja.
C1 sampai C5 itu ranahnya pengetahuan, C6 itu ranahnya keterampilan gitu aja ya. Memang biasanya seperti itu untuk kurikulum 13. Itu instrumen penilaian pengetahuannya, yang pertama teman-teman harus paham ini dulu. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti ini dari C1 sampai C5, maka itu dipastikan bahwa itu adalah penilaian pengetahuan. Nah, kemudian instrumennya apa saja? Itu teknik penilaian dulu ya, kita belajar teknik penilaiannya. Ada tes tertulis, itu biasanya instrumennya bisa pilihan ganda, uraian terbuka, uraian tertutup, menjodohkan, isian singkat, dan lain-lain ya, masih banyak lagi ya. Kemudian yang kedua adalah tes lisan, kemudian yang ketiga adalah biasanya penugasan gitu ya. Ada 3 jenis teknik penilaian gitu. Kemudian kita belajar yang kedua adalah instrumen penilaian keterampilan atau psikomotorik gitu ya. Nah, teknik penilaiannya ada 4 ya. Biasanya 4 ya. Yaitu penilaian praktik atau bahasa lainnya biasanya adalah tes unjuk kerja ya. Tes unjuk kerja gitu ya. Tes unjuk kerja atau tes praktik atau biasanya juga disebut juga tes kinerja gitu ya. KKO-nya biasanya itu menyajikan, mendemonstrasikan, mengkomunikasikan, menceritakan. Ini hubungannya dengan penilaian keterampilan praktik ya. Kemudian produk itu KKO-nya atau kata kerja operasionalnya biasanya yang membuat, mendesain, merancang itu ya produk. Kemudian project itu biasanya KKO-nya adalah menginvestigasi, melaporkan, melakukan pengamatan ya. Itu. Kemudian portofolio itu adalah kumpulan hasil karya biasanya, maka KKO-nya biasanya mengumpulkan karya terbaik, memilih karya terbaik, kemudian memamerkan karya terbaik. Nah, mengumpulkan, memilih, kemudian memamerkan. Ya, itu penilaian keterampilan. Berikutnya adalah penilaian sikap. Ini tekniknya bisa observasi gitu ya. Itu mengamati secara langsung menggunakan pedoman pengamatan. Biasanya instrumennya adalah lembar observasi, pedoman observasi, daftar cek atau skala penilaian. Itu instrumennya. Tekniknya adalah observasi. Kemudian yang kedua bisa menggunakan jurnal. Sebenarnya jurnal itu adalah observasi terbuka gitu ya. Mengamati, mencatat perilaku ekstrim yang dilakukan oleh siswa. Nah, instrumennya biasanya pakai lembar jurnal itu sendiri. Yang ketiga adalah penilaian diri. Penilaian diri itu instrumennya biasanya menggunakan lembar penilaian diri, bisa daftar cek, bisa skala Likert, bisa skala penilaian atau rating scale ya. Dan biasanya juga disertai dengan rubrik penilaiannya. Kemudian yang keempat adalah penilaian antar teman atau antar peserta didik. Itu daftar cek, skala penilaian, itu jenis instrumennya. Dan biasanya pakai itu atau rating scale gitu ya. Atau bisa juga dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Yang terakhir, yang kelima itu adalah metode wawancara, dan ini jarang ya. Jarang dipakai oleh guru ya. Tapi kita juga harus bahas ini. Jadi wawancara itu kontak langsung, bercakap-cakap langsung dengan peserta didik dengan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Instrumennya adalah pedoman wawancara yang di dalamnya ada list ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan gitu ya. Itu ada 5 jenis instrumen penilaian sikap. Kalau dalam kurikulum 13 hanya 4, yaitu sampai di penilaian antar teman gitu ya, teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, maka soal-soal itu menjadi mudah. Oke, kembali ke soal. Jadi kita langsung saja melihat indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis. Nah, menganalisis tadi teman-teman juga sudah paham ya, menganalisis itu maksudnya di taksonomi Bloom, yaitu C4, maka ini pasti adalah penilaian pengetahuan gitu ya. Pengetahuan levelnya C4. Nah, kalau lembar observasi itu adalah instrumen sikap, ya, instrumen penilaian sikap. Produk itu instrumen penilaian keterampilan, project itu keterampilan, skala sikap itu juga sikap, ya. Tes tertulis uraian, tes tertulis bentuk uraian itu jelas pengetahuan gitu ya, teman-teman. Jadi kelihatan sekali bahwa jawaban yang tepat adalah opsi E. Nah, sesederhana itu teman-teman. Jadi menjawab itu sebenarnya tidak susah asal teman-teman paham gitu aja ya. Oke, ya sekarang teman-teman bisa mencoba untuk soal berikutnya. Nah, ini seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa, mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognisi dalam berbagai tindakan berpikir. Nah, teknik penilaiannya di daftar di situ ada tes tertulis, lembar observasi, lisan,
pilihan ganda, penugasan, skala sikap. Nah, gitu ya. Yang mana saja. Nah, karena di sini adalah pertanyaannya adalah penilaian pengetahuan, ya kan teman-teman? Pengetahuan ya. Jadi kita lihat listnya. Yang pengetahuan kira-kira apa? Tes tertulis pengetahuan apa tidak? Yes, ya. Ya, iya. Lembar observasi itu sikap, jadi bukan. Lisan, yes. Pilihan ganda, yes. Penugasan, yes. Sikap, tidak. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E, A, C, E. Ya. A, C, D, E ada semua, tapi karena di situ hanya diminta untuk memilih 3, maka jawaban yang paling tepat opsi E, A, C, E. Gitu ya teman-teman ya. Sederhana ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Silahkan teman-teman membaca soal ini, di pause dulu, kemudian dijawab jawaban. Nanti kita sesuaikan dengan jawaban kita, ya, sesuai dengan teori yang sudah saya berikan. Ya. Saya bacakan, dalam perencanaan pembelajaran seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Jadi tugas berkelompok, gitu ya. Guru bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya. Kalau menghasilkan karya otomatis itu adalah keterampilan, ya, yang dilakukan secara berkelompok. Nah, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik, baik pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sampai penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai adalah titik-titik, ya. Jadi garis besarnya ini teman-teman. Ada pemberian tugas berkelompok, kemudian menghasilkan karya. Nah, kalau portofolio itu ya karya tapi kumpulan karya masing-masing siswa. Pilih yang terbaik, ya. Kalau kinerja itu praktik teman-teman, sama dengan penilaian praktik, gitu ya. Nah, kalau penugasan itu masuknya di pengetahuan, gitu ya, penilaian pengetahuan. Jadi bukan, karena di sini menghasilkan karya pasti itu adalah penilaian keterampilan. Jadi tidak mungkin jawabannya C, karena C itu adalah penilaian pengetahuan. Project itu ya itu adalah penilaian secara berkelompok untuk melakukan investigasi. Hasilnya adalah menghasilkan karya tertentu, menghasilkan produk tertentu, gitu ya. Ini jawaban D paling dominan, ya. Yang E, jurnal itu bukan penilaian keterampilan tapi penilaian sikap. Nah, maka jawaban yang paling benar adalah opsi D, gitu ya. Nah, kita coba lagi. Bu Sari berencana mengerjakan KD atau membelajarkan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan menganalisis, gitu ya. Jadi yang paling penting itu indikatornya apa KD-nya? Ya, yang paling penting adalah tujuan atau indikatornya. Jadi kalau ada dua berbeda, contohnya ini menerapkan di KD-nya tapi menganalisis di tujuan pembelajarannya. Artinya tujuan pembelajarannya melebihi gradasi yang diberikan KD. Gitu ya. Jadi kita fokusnya hanya pada tujuan pembelajaran atau indikatornya. Gitu ya. Ini menganalisis. Yang ditanyakan adalah alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi nanti saya jelaskan, ya. Jadi menganalisis itu masuknya di pengetahuan, pengetahuan C4. Ya. Nah, sementara untuk berpikir tingkat tinggi itu adalah pengetahuan levelnya C4, C5, C6, C4, C5, C6, gitu ya. Kalau tertulis itu pengetahuan benar, karena di sini menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Kalau bagian-bagian telinganya saja maka itu C1. Nah, kalau dan fungsinya itu berarti anak-anak bisa menjelaskan fungsinya, maka itu masuknya di C2. Saya tulis di situ pengetahuan C2 atau kognitif tingkat 2. Ya. Praktik itu keterampilan, jadi bukan ya, karena menganalisis itu otomatis pengetahuan, bukan keterampilan. Jadi jawaban B tidak mungkin. Jawaban C, urean. Urean itu pasti pengetahuan, ya kan? Bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi? Nah, bagaimana ini ciri khas dari menganalisis, ya. Ciri khas dari C4 atau kognisi tingkat 4, gitu ya. Jadi ini pengetahuan C4. Lisan, oke, lisan itu pengetahuan. Bagian-bagian manusia dan namanya. Nah, karena di situ hanya menyebutkan bagian-bagian manusia dan namanya, berarti itu masuknya di C1. Pengetahuan C1. Ya. Menjodohkan itu masuknya juga di pengetahuan, tapi di situ adalah menjodohkan pertanyaan gambar
pada telinga dan jawaban yang telah disediakan. Artinya memahami. Jadi masuknya di pengetahuan C2. Gitu ya. Maka jawaban yang berpikir tingkat tinggi yang mana? Yang C. Ya. Begini teman-teman, pokoknya nanti teman-teman kalau ada pertanyaan kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka pilih pengetahuan yang levelnya C4, C5, C6. Atau kalau yang C4 itu ada khusus lagi, ada pertanyaan yang diawali dengan bagaimana. Menjelaskan bagaimana itu artinya peserta didik diminta untuk menguraikan suatu permasalahan gitu ya. Nah, gitu ya, kata kuncinya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Nah, sekarang teman-teman coba ini ya. Coba untuk menjawab soal ini. Salah satu kompetensi di kelas 5 adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerapkan di situ biasanya pengetahuan, tapi teman-teman lihat yang bagian bawah, pertanyaannya dilihat. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan, jadi fokusnya adalah keterampilan, maka alat evaluasi yang sesuai yang mana? Ini ya, keterampilan ya. Nah, kita lihat ya, opsi A. Praktik itu keterampilan apa pengetahuan? Jelas keterampilan ya. Keterampilan di situ ada kata-kata bagaimana, artinya C4 ya. Bagaimana C4. Jadi ini fokusnya di keterampilan. Menjodohkan itu pengetahuan. Uraian singkat pengetahuan. Uraian singkat pengetahuan. Tulis pengetahuan. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A karena yang ditanyakan adalah keterampilan gitu ya. Gitu. Oke, kita coba lagi soal ini teman-teman. Salah satu KD kelas 4 SD adalah berikut. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 4, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Lastri akan melakukan penilaian terhadap keterampilan. Jadi fokusnya keterampilan lagi. Ya. Oke, kita lihat opsi A. Opsi A yang singkat itu apa teman-teman? Ya, itu pengetahuan. Dan singkat pengetahuan. Unjuk kerja keterampilan. Jodohkan pengetahuan. Dan ganda pengetahuan. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi C. Nah gitu. Tidak perlu dibaca terlalu banyak gitu. Habiskan waktu saja gitu ya. Prediksi soal berikutnya. Nanti teman-teman akan disajikan KD seperti ini. Ya, KD-nya misalkan membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian lingkungan. Indikator pencapaian kompetensi yang cocok untuk KD tersebut yang seperti apa. Nah, teman-teman tadi kita sudah bahas ya, kalau membandingkan itu berarti masuk C berapa? Membandingkan itu masuk di C5. Ya, masuk dengan menyimpulkan, membandingkan, mengevaluasi itu masuk di C5. Ya, C5 itu kognitif level 5 atau kognitif level evaluasi, di atasnya C4 analisis ya. Itu ya. Berarti nanti kalau membandingkan berarti ada unsur perbandingannya. Nah, contoh kita lihat opsi A. Peserta didik dapat membuat poster tentang kehidupan kupu-kupu dan kata. Ada kupu-kupu, ada katanya. Berarti ada unsur membandingannya di situ. Yang B, peserta didik menyebutkan alat gerak. Ya, menyebutkan alat gerak itu masuknya di C1 kata, ya, kata saja. Ini yang dua itu menyebutkan jenis-jenis kata juga kata saja, menyebutkan jenis-jenis kupu-kupu juga C1, menjelaskan bagian-bagian tubuh kupu-kupu kalau menjelaskan tadi C2, kalau menyebutkan ciri-ciri kata C1 ya. Jadi jawaban yang tepat ya opsi A, ada unsur pembandingannya. Nih. Salah satu kompetensi dasar di kelas 5 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis, kita coret ya di sini. Menganalisis penerapan perpindahan kalor. Nah, alat evaluasi yang digunakan Pak Bayu untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, menganalisis tadi ikutnya di apa teman-teman? C4 itu ya. Karena di situ berpikir tingkat tinggi, maka levelnya harus C4, C5, C6.
Pengetahuan C4, C5, C6. Nah ini teorinya begini. Jadi tingkatan berpikir di taksonomi Bloom yang sudah disempurnakan oleh Anderson dan Cadwell itu ada 3 item di sini. Lots itu C1, C2 atau biasanya C1, C2, C3 kalau tidak ada mods-nya ya. Lots itu low order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah, itu maksudnya di C1 dan C2 saja. KKO-nya teman-teman juga sudah paham. Kemudian mods itu di medium order thinking skill atau yang bagian tengah itu hanya menerapkan. Ya, HOTS-nya ada 4 di sini, C4, C5, C6. HOTS-nya di C4, C5, C6. KKO-nya teman-teman juga saya yakin sudah paham gitu ya. Oke. Sudah paham ya? Sekarang kita kembali ke soal. Nah, kalau lisan itu masuknya di pengetahuan. Tadi teman-teman paham ya, menganalisis itu masuknya di pengetahuan, ya kan? Nah, di situ lisan itu pengetahuan. Nah, bagaimana cara kalau ada kata-kata bagaimana seperti ini tadi, saya sudah mengatakan ya, kalau ada bagaimana itu berarti masuknya di C4. Jadi pengetahuan C4. Praktik itu keterampilan teman-teman, jadi bukan. Menjodohkan itu pengetahuan. Pertanyaan jawaban yang disediakan berarti harus bisa menjelaskan. Jadi C1, C2. Tertulis menyebutkan cara tertulis itu pengetahuan, menyebutkan cara-cara perpindahan. Nah, kalau hanya menyebutkan saja itu maksudnya C1, C2. Bisa C1, bisa C2 gitu ya. Lisan itu pengetahuan juga tentang indera apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu air suhunya tinggi. Ini hanya menyebutkan indera, berarti menyebutkan indera itu maksudnya di C1, pengetahuan C1. Kadang-kadang juga C2 karena bisa menjelaskan indera yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suhu air itu tinggi. Kadang C1, kadang C2 gitu ya. Tergantung jenis pertanyaannya. Jadi tidak mungkin sampai di level berpikir tingkat tinggi. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Yang berpikir tingkat tinggi harus sampai di C4, C5, C6. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A gitu ya. Oke, sekarang teman-teman bisa coba soal ini. Ini ya, silakan dicoba. Oke. Nah, kalau sudah kita cocokkan gitu ya apa yang sudah teman-teman pahami. Kita bacakan dulu. Bu Sari berencana mengajarkan KD 3.6 di kelas 5 SD, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah titik-titik. Ini pertanyaannya juga aneh, tapi ini saya copy asli dari soalnya. Yang atas adalah Bu Sari, yang bawah Pak Banu, kan itu lucu ya teman-teman ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya itu deh. Itu hanya sekedar kesalahan sedikit itu ya. Oke, di sini adalah menganalisis teman-teman. Menganalisis tadi harus C4 gitu ya. Nah, kalau tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya itu pengetahuan C1, C2. Lisan bagian-bagian telinga manusia dan namanya. Itu hanya menyebutkan namanya saja berarti C1. Pengetahuan C1. Uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung. Nah, ada kata-kata bagaimana. Uraian itu pengetahuan, bagaimana itu C4, berarti pengetahuan di C4. Praktik itu keterampilan, skip aja karena tidak mungkin jawabannya keterampilan karena HOTS itu harus di pengetahuan gitu ya. Kemudian yang E menjodohkan pertanyaan gambar bagian telinga, jawabannya itu ya pasti pengetahuan C1, C2. Atau saya tulis C2 saja. C1 juga bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang paling tepat opsi C gitu ya. Soal lagi ada KD kelas 4 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, Pak Usman berencana mengajarkan materi tersebut. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis lagi. Nah, menganalisis lagi berarti pengetahuan di C4. Oke, kita lihat di opsi A. HOTS ya. Lisan tentang fungsi lensa mata. Itu berarti menjelaskan fungsi lensa mata. Lisan itu masuknya di pengetahuan. Jadi pengetahuan C2. Praktik itu keterampilan di skip saja, tidak usah dipikirkan. Tertulis.
Tulis itu kan pengetahuan, menyebutkan bagian-bagian mata yang diketahui peserta didik hanya bagian-bagian saja menyebutkan, berarti masuknya di C1. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian mata, jawaban yang telah disediakan C2, C1, C2 ya. Jadi pengetahuan, menjodohkan itu pengetahuan, masuk C1, C2, atau saya tulis C2 saja bisa. Lisan tentang bagaimana. Bagaimana lagi itu C4. Lisan itu pengetahuan, jadi pengetahuan C4. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B gitu ya teman-teman ya. Sederhana sebenarnya menjawab soal-soal ini. Mudah dan cepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk soal berikutnya, Ibu Yusniar mengajar di kelas 4 SD Aceh. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensinya atau indikatornya adalah menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dilakukan oleh Bu Yusniar adalah, nah teman-teman nanti teman-teman akan banyak sekali menjumpai soal-soal seperti ini. Nah, untuk menjawab soal ini kan pertanyaannya begini. Intinya teman-teman diminta untuk menganalisis dari opsi A sampai E itu cara untuk menilai capaian kompetensi ya, cara untuk menilai capaian kompetensi. Caranya bagaimana teman-teman? Silahkan lihat lihat apa namanya kata kerja operasional pada KD-nya atau indikatornya. Kata kerja operasionalnya adalah menganalisis sifat-sifat. Nah, nanti menganalisis sifat-sifat itu masuk dalam penilaian sikap, pengetahuan atau keterampilan gitu ya. Nanti bagaimana cara menilainya? Itu teman-teman harus paham itu. Kita lihat opsi pilihan gandanya sebelum saya jelaskan bagaimana menganalisisnya. A itu memberikan acungan jempol kepada kelompok yang berhasil memahami masalah dan menyelesaikan soal tentang sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. B menjelaskan materi sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan di papan tulis dan melihat siapa yang mencatat. Yang C itu bertanya dari diskusi ini, apakah kalian sudah menemukan apa yang dimaksud segi banyak? Atau yang D bertanya apakah langkah selanjutnya? Yang E memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Oke, kita akan lihat ya. Tadi saya sudah mengatakan caranya yang pertama teman-teman lihat dulu kata kerja operasionalnya. Di situ adalah menganalisis. Nah, menganalisis ini masuk di ranah pengetahuan, sikap atau keterampilan. Begini cara menganalisis. Nah, pertama kita pahami dulu untuk penilaian pengetahuan itu KO-nya itu dari C1 sampai C6 teman-teman. C1 sampai C6 kemarin di pembelajaran sebelumnya, di video-video sebelumnya kita sudah pernah bahas C1 sampai C6 itu kata kerja operasionalnya banyak sekali, saya ambil sebagian saja gitu ya supaya paham. Nah, misalkan C1 itu menyebutkan, menjelaskan, menerapkan ya. C4-nya menganalisis, C5-nya membandingkan, C6-nya mendesain. Nah, tadi menganalisis berarti ranahnya adalah pengetahuan gitu ya. Maka bentuk penilaiannya adalah tes tertulis bisa, pengetahuan itu tes tertulis. Instrumennya bisa pilihan ganda, urean, menjodohkan, dan lain-lain. Nah, tes lisan itu instrumennya daftar pertanyaan lisan, kemudian penugasan itu bisa pakai urean dan lain-lain gitu ya. Kemudian tes sikap itu kata kerja operasionalnya bisa jujur, peduli, tanggung jawab, gotong royong, takwa, dan lain-lain. Banyak sekali gitu ya. Untuk penilaiannya ada jurnal, kemudian observasi, ya, penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian ada penilaian keterampilan, itu ada kata kerja operasionalnya biasanya kita langsung ke bentuk penilaian keterampilannya ya. Kalau penilaian praktek itu biasanya KD-nya adalah menyajikan, mempresentasikan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Itu jenisnya ya, jenis penilaian praktek ya. Kemudian penilaian produknya membuat apa, produk apa, dan lain-lain gitu ya. Kemudian proyeknya itu biasanya penilaian proyek itu KD-nya adalah mengamati, menginvestigasi, menyelidiki, dan lain-lain yang setara dengan itu teman-teman. Kemudian kalau portofolio itu contohnya adalah memamerkan kata kerjanya. Oke, jadi instrumennya biasanya pakai, kalau praktik itu pakai lembar observasi. Kalau produk itu ya penilaian produk ya dengan skala tertentu. Proyek itu juga lembar penilaian proyek. Nah, kita kembali ya. Tadi berarti ini adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu di
apa itu diukur berdasarkan tes ya. Tes bisa, penugasan bisa, lisan bisa. Artinya dibuat latihan soal-soal ya. Soal-soal yang berhubungan dengan hal itu. Maka jawaban yang paling tepat untuk mengetahui keterampilan proses atau pencapaian kompetensi ya jawaban yang tepat ya opsi E ya. Memberikan soal latihan gitu ya, untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan menganalisis gitu teman-teman. Soalnya ini jenis instrumen penilaian yang tepat digunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara. Jadi fokusnya langsung ke KKO. Mempresentasikan itu berarti sama dengan menyajikan. Menyajikan itu pasti keterampilan model praktik gitu ya. Kita kembali ke materi penilaian keterampilan, saya sudah menjelaskan ya. Jadi teknik penilaiannya bisa praktik atau kinerja. KKO-nya biasanya menyajikan, mendemonstrasikan, mengkomunikasikan, menceritakan, melakukan, dan sebagainya. Produk itu menghasilkan produk, bisa membuat produk, mendesain produk, merancang produk. Project itu menginvestigasi, melaporkan, melakukan pengamatan. Atau tugas kelompok untuk menghasilkan karya tertentu, itu juga project. Portofolio itu kumpulan karya terbaik, memilih karya terbaik, kemudian memamerkan. Nah, dari sini mempresentasikan jelas ya, itu adalah keterampilan praktik. Kalau jurnal itu instrumen sikap, project itu praktik, tapi biasanya investigasi, melaporkan hasil pengamatan, kelompok, kemudian menghasilkan produk tertentu atau karya tertentu, ya, project, ya. Unjuk kerja itu sama dengan praktik, ya. Praktik sama dengan menyajikan ya. Observasi itu sikap, tertulis itu pengetahuan. Jadi mana yang termasuk keterampilan menyajikan. Keterampilan menyajikan ya opsi C ini yang paling tepat ya. Gitu caranya. Berikutnya silakan teman-teman jawab dia. Bu Siti, guru kelas 5, menetapkan tujuan pembelajaran KD-nya adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta didik terampil, saya kasih bold hitam. Kalau ada kata-kata terampil menerapkan itu artinya berarti teman-teman diminta untuk mencari alat evaluasi keterampilan ya. Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Kalau A, pilihan ganda itu berarti maksudnya di pengetahuan. Pengetahuan, tidak usah dibahas terlalu dalam. Ini pengetahuan, jelas pilihan ganda. Uraian singkat, pengetahuan. Tulis, pengetahuan. Menjodohkan, pengetahuan. Unjuk kerja, keterampilan. Nah, karena keterampilannya yang satu, maka pilih saja jawaban yang E. Gitu ya. Berikutnya terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan yang mana? Ini kata-katanya mengidentifikasi. Nah, identifikasi itu maksudnya di kognitif level 2, di taksonomi Bloom gitu ya. Berarti ini masuk di pengetahuan gitu ya, jelas ya. Nah, kalau observasi sih portfolio keterampilan, uji petik produk keterampilan, tes tertulis pengetahuan, unjuk kerja keterampilan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, gitu ya. Mudah sekali menjawabnya. Halnya seperti ini. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas. Dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman harus menganalisa ini. Membuat denah kelas. Membuat itu levelnya di C6. Nah, karena C6 maka masuknya di keterampilan. Keterampilan membuat denah. Jadi keterampilan praktik. Ya, produk juga bisa. Jadi praktik bisa, produk itu kalau denahnya selesai itu namanya penilaian produk ya. Oke. Jadi penilaian keterampilan praktik. Nah, kalau observasi itu sikap. Jurnal itu sikap. Tulis pengetahuan. Demonstrasi praktik. Keterampilan praktik. Lisan itu pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan. Maka jawabannya sudah jelas ya, kelihatan itu pasti jawabannya adalah demonstrasi.
Jadi ada tabel, kemudian pertanyaan yang relevan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman tidak perlu memperhatikan gambarnya terlalu dalam. Jadi langsung kita analisa opsi pilihan gandanya, gitu ya. Kita lihat ya opsi A. Ada berapa? Ada berapa berarti diminta untuk menghitung faktor prima menyusun bilangan 48. Kalau menghitung faktor prima, menghitung itu ciri khas dari C3. Maka ini masuknya di kognitif level 3. Hitunglah itu juga C3. Menghitung itu C3, menentukan itu C3. Yang C, mengelompokkan. Kelompokkan itu berarti mengelompokkan. Karena mengelompokkan masuknya di C2. Mengelompokkan, mengkategorikan, mengidentifikasi itu masuknya di C2. Tadi KKO-nya teman-teman sudah menuliskan. Mengubah itu sama dengan mengkonversi. Ya, mengurutkan, mengubah, mengonversi itu berarti menerapkan. Gitu ya. Masuknya di C3. Ya. Kemudian manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Itu artinya membandingkan. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan tentang HOTS, itu pilih yang C4, C5, C6. Nah, kalau yang model E ini kan pokoknya kalau ada yang dibandingkan, itu kan membandingkan antara 30 dan 45 mana yang punya faktor prima penyusun lebih banyak, maka jawabannya adalah E. Ya, itu C5. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah opsi E. Nah, teman-teman, soal yang tadi itu bisa teman-teman temui di yang e-book yang ini. Jadi teman-teman harus memilih sebenarnya untuk kisi-kisi baru itu tidak berbeda jauh dari kisi-kisi yang lama. Ya cuma dipadatkan. Artinya yang bagian profesionalisme itu dibuang. Soal-soal materi yang membahas tentang kecakapan teman-teman dalam menjawab materi atau penguasaan materinya memang dibuang. Ya ini fokusnya di keterampilan pedagogikal guru gitu ya. Bukan di keterampilan teman-teman dalam penguasaan materi. Tapi khusus ke keterampilan teman-teman dalam pengolahan pembelajaran, kemudian SCT ya. Jadi soal di e-book ini ada 1000 halaman itu sebenarnya sudah ada semua. Jadi, baik SCT maupun PCK ya cuma belum dipisah-pisah gitu ya. Masih kalau nanti teman-teman membaca e-book ini, teman-teman kalau memang di situ tentang materi, misalkan tentang jantung, ini tidak usah dipelajari. Teman-teman pelajari saja tentang soal-soal pedagogikalnya ya dan SCT-nya ya teman-teman ya. Seperti ini tadi tujuan pembelajaran masuknya di pedagogikal di KL2 ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki ini silakan teman-teman pilih sendiri gitu ya teman-teman. Dari My Channel belum bisa punya waktu untuk memilah dari 1000 halaman ini ke dalam bentuk yang lebih praktis yang disesuaikan dengan kisi-kisi. Ini soalnya semuanya sudah masuk di situ. Jadi teman-teman tinggal pelajari. Kalau mempelajari semua lebih bagus. Kalau ingin lebih cerdas, teman-teman pelajari aja yang sesuai kisi-kisinya. Ambil aja. Itu ya teman-teman ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas video-video tentang KL berapa lagi, indikator berapa lagi. Jadi semua mode soalnya akan kita bahas. Ini masuk di PCK KL2, besok di PCK KL3. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel kita tercinta dari My Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.